dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu selalu menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu Bapa. Begitu juga buat Bapak Ibu, anak-anak yang mendengarkan ya Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Yesus, tapi masih mereka ingat apa perkataan para nabi-nabi. Lanjut. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Wah, mereka waktu tersungkur mereka disuruh mereka berdiri, jangan takut. Inilah baru dia perkataan Tuhan. Kalau kita takut, Tuhan ngomong jangan takut katanya. Kadang saya kan apalagi kalau sudah di WA Manado, nggak enak loh berdiri di depan ini. Saya kadang takut gitu loh. Jadi Tuhan selalu bilang, kalau kau perkatakan dirimu, kau nggak berani berdiri di situ. Yesus bilang, kau katakan aku di situ. Amin. Kalau aku yang berdiri di sini, ku katakan aku seorang tukang jualan rujak lah, aku seorang tukang jualan buah, mana berani aku berdiri di sini? Tak berani Bapak Ibu. Waktu di WA Manado, saya masih kadang agak lama saya ngomongnya. Bapak Gembala kita sini. Saya jawab, gimana ini Tuhan, saya bilang. Kan yang mau katakan cuma aku di situ. Kalau dirimu kau katakan, barulah kau takut. Berdiri aja kau di situ, yang penting kau omongkan diri. Apa yang sudah kau kerjakan sama aku. Saya langsung merinding. Amin. Amin. Makanya kita jangan takut. Apalagi kita lagi mendoakan orang. Nah gimana kalau nggak sembuh, kan kita kan harus kita gitu duluan kan? Itu kan urusan Tuhan, sembuh nggak sembuh. Tapi Tuhan bilang kamu akan meletakkan tangan kepada orang sakit sembuh kata Tuhan. Itu aja yang kita lakukan. Di situ Tuhan nggak suruh kamu berdoa supaya dia sembuh, enggak. Letakkan tanganmu kepada orang sakit sembuh. Itu masih meletakkan, apalagi kamu berdoa sama Tuhan. Amin. Amin. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, katanya. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan takut. Amin. Roh apapun itu jangan takut. Ada roh Yesus yang memberikan penolong, ada Roh Kudus yang memberikan penolong buat kita dimanapun kita berada. Amin. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Yang ke-8, dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ini dia, setelah kita melihat Yesus seorang diri, kita gagah. Amin. Kita seperti Yesus, karena kenapa? Yesus sendiri sudah tinggal kepada diri kita. Kalau masa dulu nabi-nabi, pendeta masih bisa ngomong dari sini, kalian begini, kalian begini. Kalau sekarang sistem nabi-nabi adalah konfirmasi. Tahu nggak kalau konfirmasi, kalau ada yang ngomong begini sama Pak Supri katanya, kau berhenti aja lah pekerjaanmu, menggembalai katanya. Gini, contohnya saya bilang gini, Nabi begini, Tuhan berbicara kepada saya, berhenti dari pekerjaanmu, kamu menjadi gembala. Padahal dia sudah oke di situ. Bisa Pak Supri ngomong, ya Tuhan ngomong sama kamu, tapi Tuhan nggak ngomong sama saya. Bisa Pak Supri ngomong begini? Karena kenapa? Tuhan memang ada pada diri Pak Supri. Karena sekarang nabi-nabi itu konfirmasi, bukan dari sini yang ngomong. Kalau dulu iya. Satu contoh lagi begini, Putri, ayah saya, Putri, Tuhan berbicara kamu akan buka panti asuhan. Wah, kan kata Putri begini, dia lihat anak kecil aja dia nggak mau kan gitu kan, nggak suka, repot. Padahal dalam hatinya tidak ada yang begitu. Tapi kalau memang Putri ada hati kepada anak-anak,
Itu konfirmasi dari sana. Itu namanya ya. Itu pertanyaan. Itulah nabi yang sekarang. Jadi jangan sampai kita benarkan nabi roh. Amin. Nabi roh. Oke ya. Ayat yang ke-9 bilang begini. 9. Oke. Pada waktu mereka turun dari gunung, ini turun dari gunung ya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Yang ke-10. Ya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ini masih baru turun dari gunung loh. Kan enggak didengar kan pesan Yesus tadi. Coba yang 10 tadi. Mengapa coba yang 10? Nah ini dia. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Padahal dia baru-baru aja dari bukit itu tadi dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Tapi murid-muridnya masih berkata begini, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Dan dia mengatakan bahwa kenapa ahli Taurat berkata Elia harus datang dahulu? Padahal Yesus berkata, baru aja berkata, ini turun dari bukit, dengarkanlah Yesus. Tapi dia masih mendengarkan perkataan dari Elia. Lanjut ayat 11. Ini dia. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Yang ke-12, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Ayat yang ke-13. Oke, 13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kenapa waktu Yesus pergi ke atas bukit itu hanya tiga murid-muridnya dibawa? Siapa tadi yang dibawa di atas katanya? Ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa dia 3? Padahal murid-murid Yesus kan 12. Makanya waktu dibawa ke bukit itu semuanya ada artinya. Karena Yesus melambangkan batu karang. Petrus dia melambangkan hukum Taurat. Hukum Taurat tertulis pada 2 loh batu yang katanya itu. 2 loh batu. Nah, baru kalau Yakobus dia melambangkan digantikan. Kalau Yohanes mengatakan kasih karunia. Nah, jadi hukum Taurat digantikan dengan kasih karunia. Itulah dia artinya. Karena dia dibawa ke atas bukit. Makanya hukum Taurat digantikan dengan kasih karunia. Jadi waktu mereka dibawa ke atas bukit yang bertiga-tiga ini, membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, supaya mereka hanya mendengarkan Yesus, tapi mereka gagal untuk mendengarkan. Jadi saya tidak mau buat kita semua di tempat ini gagal mendengarkan pesan Yesus. Apa pesan Yesus? Kalau kita dengar renungan Bapak Gembala kita tiap hari, dia hanya mencerita Yesus. Jangan takut, katanya. Karena kenapa? Itu yang Bapak kita alami di sana. Hanya Yesuslah yang bisa membuat mereka sampai ke sana. Kalau memang hanya Yesus, kenapa kita susah untuk berharap hanya Yesus di sini? Apapun masalah dan pergumulan hidup kita, katakan Yesus di tengah-tengah masalah. Ada Yesus. Aku akan berjalan di depanmu, katanya. Di dalam Yesaya 45 berkata begitu. Coba buka Yesaya 45 bilang begini. Ayat yang kedua. Inilah dia
perkataan Yesus. Jadi kalau kita melihat, walaupun di dalam perjanjian lama itu kita lihat ada Yesus, Yesus itu masih tersembunyi di situ. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Palang-palang apa yang menghambati pekerjaan Bapak itu? Yesus sendiri yang berjalan di situ. Amin. Jangan takut. Apapun di dalam penyakit kita, kalau itu memang kita menganggap bahwa itu adalah gunung-gunung yang susah, ada Yesus yang berjalan di situ. Kalau memang itu pintu-pintu tembaga yang menghalangi berkat-berkat kita, ada Yesus yang menjebol pintu-pintu tembaga. Amin. Yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namanya. Amin. Aku sendiri tidak berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, dan aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Masih banyak harta-harta benda yang tersembunyi yang akan diberikan kepada kita. Amin. Tuhan ada bersama Bapak Ibu. Jangan takut. Apapun seperti yang saya katakan tadi, kalau diri kita katakan, kita wajib takut. Tapi karena Yesus yang kita katakan kepada mereka, kita tak pernah takut. Di depan siapapun kita berkata-kata, yang penting kita katakan Yesus di situ, kita tak pernah takut. Amin. Tuhan yang mengajar-ajari kita untuk berbicara di situ. Ada Yesus yang mengajari kita. Yang keempat, oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sekalipun tidak mengenal aku, ada Yesus. Amin. Waduh, luar biasa Yesus kita ini ya. Yang kelima, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Enggak ada Allah yang begini. Sekalipun engkau tidak mengenal aku yang mempersenjatai engkau. Wah, Tuhan bilang begitu, kita dari segi mananya lagi kita yang takut? Enggak ada takut kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada Yesus menyertai kita. Saya cerita juga ya, kalau gini, anak-anak saya itu udah ada yang tamat SMA, ada yang mau tamat SMK, dan mereka sudah mulai takut masa depan gitu. Iya, percaya kalau udah makin besar mereka mulai ngomong, aku mau kerja apa nanti Pak? Enggak mungkin kalau saya bilang begini, ya memang udah susah sekali. Kalau saya bilang begitu, hampir habis, mati cuma dia. Tapi saya bilang, doakan apapun cita-citamu, doakan. Minta kepada Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tidak bisa dikerjakan Tuhan dari apa yang engkau minta. Tak ada yang lebih berat memberikan nyawanya daripada itu semua. Saya bilang begitu. Nyawanya aja dikasih, apalagi yang lain. Makanya buat yang belum dapat pekerjaan, yang masih sekolah pun di tempat ini, yang mau pingin ke ladang misi pun, jangan takut. Perkatakan Yesus di situ, berkatmu mengalir. Amin. Perkatakan Yesus, apapun itu, ada Yesus, tapi kita jangan lembut ngomongnya. Ngomongkan aja sampai keluar, ada Yesus yang memberkati aku di sini, ada Yesus yang memberkati aku di tempat ini. Berkat Tuhan selalu berlimpah buat aku. Pasti terjadi. Amin. Tuhan pasti mendengar. Tuhan tak pernah tidak mendengar apa dari perkataan kita. Kadang kita bertanya begini, tapi kenapa belum terjadi? Kadang begitu ya. Tapi kenapa belum terjadi? Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oh, itulah firman Tuhan lah yang menguatkan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jadi ada juga satu kesaksian
Saya cerita ini sama seorang pendeta juga lah. Tapi dia bilang begini, dia ada keinginan dia, jadi dia didoakan. Para pendeta-pendeta yang senior lah didoakan dia. Ternyata nggak terjadi. Gimana itu katanya? Jadi saya bilang begini sama dia, kalau itu nggak dapat, tahu nggak? Ada yang lebih baik dari itu Tuhan siapkan. Dia nggak yakin, dia nggak yakin. Jadi saya bilang, ada yang lebih baik dari itu Tuhan siapkan. Kalau kamu tetap ngotot di situ, itu tidak dapat. Kalau Tuhan yang kerjakan, pasti yang lebih baik dari itu Tuhan berikan. Saya bilang, percayalah. Ya makin dilihatin saya ngomong gitu kan, makin dilihatin ini. Sementara dia lebih tinggi daripada saya kan gitu, tapi saya masih bisa ngomong kepada dia begitu menguatkan. Dari tentang harta, dari tentang apa, dia lebih apa, tapi dia melihat saya begitu. Lebih baik dari itu akan Tuhan siapkan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya tahu ada Yesus. Amin. Bukan saya makin melemahkan dia, bukan. Saya menguatkan. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang Tuhan sampaikan pada diri kita, itu adalah kebaikan. Amin. Bagi yang sakit kita katakan sembuh. Waktu kita, makanya dengarkan perkataan Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah dengarkan perkataan Tuhan. Kamu tidak akan goyah. Apapun itu. Dari mana kita dengarkan perkataan Tuhan? Makanya kita harus baca itu. Di situ semua perkataan Tuhan. Di situ semua perkataannya. Bahwa perkataan Tuhan adalah yang baik-baik, yang sedap didengar. Tuhan tak pernah merendahkan kita. Tuhan tak pernah menurunkan kita. Makanya di dalam Ulangan 28 itu bilang begini. Coba Ulangan 28 ya, tentang berkatnya. Ya. Ini dia. Kadang ini dibaca orang. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lanjut. Ini dia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini dia. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Semua berkat ini diberkatilah engkau pada waktu masuk pun kita diberkati. Nanti waktu keluar pun kita diberkati. Diberkatilah engkau waktu keluar. Yang ketujuh, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah. Coba, Tuhan yang membuat terpukul kalah. Oleh bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Mereka akan lari dari depan kita. Itu musuh. Jadi perkataan-perkataan Tuhan ini kalau kita hidupkan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Jangan perkataan-perkataan yang negatif kita berikan, apalagi kepada anak-anak kita, apalagi kepada tetangga kita, apalagi ke semua orang, kemanapun. Berikan perkataan-perkataan yang baik ini kepada mereka supaya mereka pun hidup. Amin. Jadi khotbah kita pada pagi hari ini adalah menjelang siang ini, intinya dengarkan perkataan Yesus, kamu tidak akan goyah. Amin. Itu aja. Dengarkan perkataan Yesus, kamu tidak akan goyah.
Amin Pak Meltari ya. Kalau Pak Meltari sudah bilang amin, jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hikmat yang Kau berikan kepada kami Bapa. Engkau berkata Bapa bahwa hanya perkataan Tuhan yang kami dengarkan. Kami tahu banyak perkataan-perkataan yang negatif masuk ke dalam pikiran kami. Tapi kami percaya ada Yesus di dalam diri kami yang menolak perkataan negatif itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan pakai hidup kami, pakai kami Bapa dimanapun kami berada. Kita angkat pujian, Engkaulah kekuatan.